Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Mevia dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati dengan nomor BP 2212004. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Sistem Integrasi Vertikal dan Horizontal. Saat ini dosen pengampu saya yaitu Ibu Suci Oktri Viarani MMT. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada video ini, yang pertama yaitu piramida otomatisasi, yang kedua PLC, yang ketiga MES, yang keempat Enterprise Research Planning atau ERP, yang kelima Cyber Physical System, yang keenam OPC UA atau Open Platform Communication Unified Architecture. Piramida otomatisasi adalah konsep yang menggambarkan tingkatan dalam otomatisasi proses dalam bisnis atau organisasi. Ini mencerminkan bagaimana berbagai aktivitas atau tugas dalam suatu organisasi dapat diotomatisasi dengan berbagai tingkatan kompleksitas. Adapun pada tingkatan pertama yaitu ada jaringan proses yang terdiri dari perangkat lapangan, sensor, aktuator, perangkat keras. Perangkat ini merupakan bagian dari tim produktif atau industri. Mereka menginformasikan kontrol PLC level 2 tentang situasi perangkat mengenai situasinya, yaitu ada suhu, posisi atau jarak, buka atau tutup, dan lain-lain. Yang kedua, jaringan kontrol PLC atau HMI. Perangkat ini mengendalikan tim produktif atau industri. Fungsi utamanya adalah mengendalikan dan mengaturnya. Yang tingkat 3 ada jaringan pengawasan atau SCADA. Lingkungan SCADA memungkinkan kapasitas penyimpanan penting melalui database SQL atau NoSQL. Selain berbagai perangkat lunak untuk aplikasi yang digunakan di dunia industri dan hingga MES, meskipun dalam piramida sudah diwakili level 4. Yang keempat ada jaringan operasi MES, sistem eksekusi manufaktur. Istilah MES ada hubungannya dengan operasi yang dilakukan di pabrik industri. Ini mencakup informasi tentang operasi produktif, logistik, pemeliharaan, kualitas, dan keselamatan. Yang kelima ada jaringan informasi atau ERP. Tingkatan ini mencakup informasi tentang pelanggan, pemasok, penawaran, kontrak, aset, konsolidasi informasi beberapa pabrik produksi, akuntansi, biaya, manajemen, proyek, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu Programmable Logic Controller PLC dan perangkat. PLC adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengotomatisasi proses kontrol dalam berbagai jenis aplikasi di industri. PLC adalah bagian integral dari sistem kontrol otomatis yang digunakan untuk mengendalikan mesin, proses produksi, sistem keamanan, sistem pembangkitan energi, sistem distribusi, dan banyak aplikasi lainnya. Ada komponen utama dalam Programmable Logic Controller atau PLC. Yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah otak PLC yang menjalankan program yang telah dimasukkan oleh pengguna. CPU bertanggung jawab untuk membaca input, menjalankan program kontrol, dan mengeluarkan output sesuai dengan logika program. Yang kedua yaitu ada input. Modul input menghubungkan PLC ke berbagai sensor dan perangkat input seperti saklar, sensor suhu, sensor tekanan, atau perangkat lainnya. Ini membantu PLC menerima informasi tentang kondisi di lapangan. Yang ketiga output. Modul output menghubungkan PLC ke perangkat luar seperti motor, solenoid valve, lampu, atau perangkat lainnya. PLC menggunakan output ini untuk mengontrol tindakan fisik berdasarkan program yang dijalankan. Memori digunakan. Selanjutnya ada memori. Memori digunakan untuk menyimpan program pengendalian dan data konfigurasi. Ada dua jenis memori dalam PLC. Yang pertama yaitu RAM atau Random Access Memory, yang digunakan untuk menjalankan program saat ini dan menyimpan data sementara. Yang kedua ada ROM yaitu Read Only Memory yang berisi program pengendalian inti. Selanjutnya yaitu ada program software. Program PLC ditulis menggunakan perangkat lunak khusus yang disediakan oleh produsen PLC. Program ini berisi logika kontrol, peraturan, pengaturan, dan kondisi yang harus dipenuhi. Selanjutnya ada power supply.
PLC memerlukan satu daya listrik yang stabil dan terpisah untuk berfungsi dengan baik. Biasanya PLC membutuhkan tegangan sekitar 24 VDC atau volt direct current. Selanjutnya yaitu ada keunggulan PLC. Yang pertama, fleksibilitas dalam merancang dan mengubah program kontrol. Yang kedua, keandalan tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk beroperasi dalam lingkungan industri yang keras. Selanjutnya yaitu fungsi utama PLC, membaca input dari sensor atau perangkat input, menjalankan program pengendalian untuk memproses data. Selanjutnya yaitu fungsi utama PLC yaitu membaca input dari sensor atau perangkat input, menjalankan program pengendalian untuk memproses data, dan mengeluarkan output untuk mengontrol perangkat luar sesuai dengan logika program. PLC digunakan dalam berbagai aplikasi industri untuk otomatisasi pengendalian, pemantauan, dan pelaporan. Selanjutnya yaitu Manufacturing Execution System atau MES. MES merupakan salah satu jenis software manajemen dan otomasi produksi yang berfungsi untuk mencatat hasil output dari kegiatan manufaktur. Hal ini termasuk pencatatan manajemen supply, output produksi, dan performa SDM. Performa SDM secara real time. Yang kelima selanjutnya yaitu ada 5 fungsi utama Manufacturing Execution System atau MES. Yang pertama, otomasi laporan produksi. Yang kedua, optimalisasi data dan informasi. Yang ketiga, monitor output produksi secara real time. Yang keempat, mengidentifikasi performa mesin atau proses. Yang kelima, meningkatkan akurasi dan perencanaan produksi. Selanjutnya yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Ada 5 komponen utama sistem ERP yaitu yang pertama keuangan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga manufaktur dan logistik, yang keempat manajemen rantai pasokan atau SCM, yang kelima yaitu manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Selanjutnya ada Cyber Physical System atau CPS. Cyber Physical System juga dapat didefinisikan sebagai sebuah platform yang terdiri atas sistem mekanis yang dikelola oleh algoritma komputer. Sistem ini terhubung erat dengan internet dan para pengguna jaringan. Ada desain arsitektur dari Cyber Physical System. Yang pertama ada configure. Untuk memastikan kinerja yang kuat, mesin atau sistem produksi dapat disesuaikan berdasarkan prioritas dan kriteria risiko. Selanjutnya ada cognition atau cognition. Pengguna akan menerima gambaran visual mengenai potensi masalah melalui penilaian dan evaluasi mandiri menggunakan infografis yang memberikan informasi penting tentang isi dan konteksnya. Selanjutnya ada cyber, yaitu setiap perangkat menciptakan replika sendiri dengan memanfaatkan fitur-fitur yang terpasang dan beberapa langkah untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang status mesin. Untuk analisis lebih lanjut, replika yang dihasilkan ini dapat membandingkan dirinya dengan mesin lain untuk mengevaluasi kinerja. Selanjutnya ada conversion, yaitu data yang dikumpulkan dari perangkat dan sensor yang terhubung secara mandiri menilai kualitas masalah yang mendesak dengan kemampuan kesadaran diri. Oleh karena itu, mesin dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk mengantisipasi kemungkinan masalah. Terakhir yaitu ada connection. Connection adalah perangkat dapat terhubung dengan sendirinya dan memantau aktivitasnya. Selanjutnya yaitu ada manfaat Cyber Physical System. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. CPS memungkinkan otomatisasi proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, optimalisasi sumber daya. Dengan mengintegrasikan sistem digital dan fisik, CPS memungkinkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik.
sehingga menghasilkan penghematan biaya dan kinerja yang lebih optimal. Yang ketiga yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan. CPS memfasilitasi pemantauan dan kontrol proses fisik secara real-time sehingga lebih mudah mengidentifikasi dan mengatasi masalah keselamatan atau pelanggaran keamanan dengan cepat. Selanjutnya, pengambilan keputusan lanjutan. Dengan analitik dan kemampuan kecerdasan buatan, CPS memberdayakan para pengambil keputusan dengan wawasan yang akurat, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan tepat waktu. Terakhir yaitu ada peningkatan keandalan dan ketahanan. Dengan memanfaatkan CPS, sistem dapat menjadi lebih tangguh, mudah beradaptasi, dan tahan terhadap gangguan sehingga memastikan operasi yang berkelanjutan bahkan dalam kondisi yang menantang. Selanjutnya yaitu ada Open Platform Communication Unified Architecture atau OPC-UA. Adalah protokol komunikasi mesin ke mesin atau M2M untuk otomasi industri yang dikembangkan oleh OPC Foundation. OPC-UA adalah standar yang memfasilitasi pertukaran data antara PLC, HMI, server, klien, dan mesin lainnya untuk keperluan konektivitas dan aliran informasi. Ada beberapa keuntungan OPC-UA. Yang pertama yaitu security atau keamanan. Adalah platform yang ramah firewall yang menawarkan beragam tingkat enskripsi, autentikasi, audit, dan kontrol pengguna. Yang kedua ada platform independence atau kemandirian platform. OPC-UA tidak terikat dengan sistem operasi atau bahasa pemrograman tertentu. Artinya, dapat digunakan pada beragam platform perangkat keras dan sistem operasi Windows, Apple, OS X, Android, dan lainnya. Selanjutnya yaitu extensibility atau ekstensibilitas. Meskipun OPC-UA sangat berguna, sistem ini berorientasi masa depan yang dirancang untuk menggabungkan teknologi masa depan. Dengan kata lain, perangkat yang dirancang untuk mengakomodasi teknologi yang belum pernah diciptakan sebelumnya sekaligus tetap kompatibel dengan produk yang ada, bahkan ketika produk tersebut berkembang. Yang terakhir yaitu functional equivalence. Adalah ekstensi dari teknologi OPC yang asli masih dapat diintegrasikan dengan mudah ke sistem yang baru dan diinginkan. Selanjutnya ada penerapan integrasi vertikal dan horizontal di industri. Yang pertama, integrasi vertikal, penerapannya yaitu pada produsen mobil yang memiliki pabrik produksi komponen kunci seperti mesin dan transmisi. Yang kedua, retail yang memiliki rantai pasokan mereka sendiri, termasuk manufaktur produk mereka sendiri. Yang kedua ada integritas horizontal, penerapannya yaitu integrasi horizontal, penerapannya yaitu perusahaan teknologi yang mengakuisisi pesaing mereka untuk memperluas jangkauan produk dan layanan. Yang kedua ada grup media yang mengakuisisi perusahaan lain yang memiliki kelompok berita atau saluran hiburan. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.